Halo Bapak Ibu Guru semua, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya untuk seri terakhir BIMTEK Guru Belajar, seri asesmen kompetensi minimum untuk SMP ya. Kalau kita lihat di menu paling bawah itu materi terakhir atau topik terakhir untuk asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ya. Jadi di sini ada satu topik, satu materi dan ada kuis untuk asesmen pasca program BIMTEK guru belajar. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi atau topik asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kita lihat di sini ada petunjuk. Selamat, Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Anda berhak mendapatkan badge sebagai tanda kelulusan pembelajaran dari 6 topik yang sudah Anda selesaikan. Saat ini, Anda dapat melanjutkan ke asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian di lesson content ada satu step, ada satu langkah. Kita buka. Oke, ini Bapak Ibu ada petunjuknya. Silakan dibaca nanti dan dipahami. Di sini ada inti atau petunjuk yang tulisannya dipertebal. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulangi kembali materi dalam topik-topik BIMTEK sesuai kebutuhan Anda. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan sudah diambil dan pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada kesempatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan berikutnya. Berarti ini artinya kita Bapak Ibu ada kesempatan 2 kali untuk mengulangi asesmen untuk pasca program ini 2 kali, sebanyak 2 kali. Jika waktunya kurang atau Bapak Ibu guru belum selesai menyelesaikan, artinya kesempatan 2 kali itu gugur. Tetapi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengikuti pada angkatan berikutnya, yaitu angkatan 3 setelah tanggal 13, karena angkatan 2 itu selesai tanggal 13 hari Rabu. Jadi waktunya tinggal sedikit Bapak Ibu untuk menyelesaikan seri angkatan yang kedua ini, seri AKM yang angkatan kedua. Baik, langsung saja kita mencoba membuka kuis untuk asesmen seri AKM. Kita masuk kuis, ada pernyataan di sini. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu yang pertama, digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Yang kedua, digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu. Yang ketiga, diberikan di jenjang akhir jenjang sebagai penentuan kelulusan siswa. Kemudian diberikan untuk menilai prestasi pendidikan di setiap daerah. Saya menjawab yang digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Next, yang soal nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui yang pertama, survei karakter. Yang kedua, survei lingkungan belajar. Yang ketiga, asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, survei sekolah. Survei karakter, survei lingkungan. Saya pilih yang survei lingkungan belajar.
Next, soal nomor 3. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu yang pertama, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa. Yang kedua, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengukur hasil belajar kognitif melalui kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Yang terakhir, mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dari nilai akhir siswa sebagai penentu kualitas sekolah. Yang ketiga saya pilih yang ini, yang mengukur hasil belajar kognitif non kognitif menyangkut sikap dan kebiasaan. Lanjut soal nomor 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah yang pertama, ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 6, 7, dan 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat terakhir. Yang kedua, ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Selanjutnya, ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Perbedaan nasional, saya pilih yang ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen pada siswa sampel. Oke, lanjut soal nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu jumlah butir soal yang diujikan pada semua staf jenjang sama, yaitu sejumlah 30. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kompetensi mendasar yang dipelajari staf siswa berbeda sesuai dengan peminatannya. Nomor 5 saya jawab yang soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Next, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi, teks prosedur dan teks prosedur kompleks, teks observasi dan teks deskripsi, teks wacana, dan teks argumentasi. Saya pilih yang teks informasi dan fiksi. Next, soal nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar untuk siswa mempelajari materi apapun, kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah, kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, kompetensi minimal secara yang harus dimiliki siswa. Untuk nomor 7 saya pilih yang kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dalam pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. Yang kedua, soal bersifat relevan dan dunia nyata dan aplikatif. Soal mengacu pada penyelesaian suatu konsep yang dipelajari. Kemudian pilihan berikutnya, dalam soal teks yang disajikan pendek namun kurang mendalam. Nomor 8 saya pilih yang ini. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif ya. Kemudian nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan ujian nasional? Yang pertama, mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial di mata pelajaran tertentu. Yang kedua, penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.
ketiga, kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi. Selanjutnya, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Untuk soal nomor 9 ini saya pilih yang bawah, menekankan penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai kompleks kehidupan. Next, nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, asesmen kompetensi minimum akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Yang kedua, dengan asesmen kompetensi minimum, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Yang ketiga, hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai prospek pembelajaran. Yang keempat, asesmen kompetensi minimum dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Untuk nomor 10 nomor 10 ini saya jawab yang hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Oke, next, nomor 11, guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran aljabar. Asesmen numerasi untuk jenjang SMP MTS. Terdapat beberapa level pembelajaran. Saya pilih yang 1 level pembelajaran. Kemudian guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu nomor 13, menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menyusun inferensi. Menemukan informasi, saya pilih yang memahami informasi. Kemudian next, 14, guru Ratna memberikan sebuah teks informasi pada siswanya. Kemudian guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menilai kualitas dan kredibilitas informasi. Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi pada siswanya. Saya pilih nomor 14 ini yang memahami informasi ya. Kemudian nomor 15, guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam penyampaian pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, menyusun literasi, mengevaluasi dan merefleksi. 15, guru Reza meminta saya pilih yang bawah, mengevaluasi dan merefleksi. Asesmen literasi untuk jenjang SMP MTS akan diujikan yang pertama 1 level pembelajaran, yang kedua 2 level pembelajaran, yang ketiga 3 level pembelajaran, yang keempat 4 level pembelajaran. Saya pilih yang 2 level pembelajaran. Nomor 16, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Memahami pola barisan bilangan dan konfigurasi objek, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan, memahami bilangan cacah maksimal 6 angka, menentukan dan menggunakan min, median, modus. Manakah di antara kegiatan numerisasi? Saya pilih yang ini, memahami pola barisan bilangan dan konfigurasi objek. Next, nomor 18,
Manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA, SMP atau MTS, menghitung persentase pajak, menghitunglah segitiga dan lingkaran, mengurutkan bilangan cacah, membandingkan berat berbagai benda. Nomor 18 jawabannya yang D, membandingkan berat berbagai benda. Perbedaan asesmen literasi SMP MTS antara level 1 dan level 2 yaitu yang pertama memiliki kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjang. Yang kedua memiliki konten yang sama namun proses kognitif yang berbeda sesuai dengan jenjangnya. Yang ketiga memiliki konten dan proses kognitif yang sama, hanya konteks yang berbeda. Yang keempat memiliki proses kognitif, konten literasi, dan kesulitan yang sama untuk setiap jenjangnya. Perbedaan antara asesmen literasi sampai MTS. Saya pilih yang pertama, memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Next. Nomor 20, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP MTS? Yang pertama, mengharuskan siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong siswa untuk memperoleh prestasi yang baik untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya. Yang keempat, memastikan semua siswa memiliki pengetahuan sesuai standar yang harus dimiliki oleh siswa SMP MTS. Nomor 20 saya pilih yang ini, mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Nomor 21, salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dan melakukan konsep. Yang kedua, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Belajar untuk mencakup materi yang harus dikuasai. Yang keempat, berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. Yang kelima, berorientasi pada nilai akhir. Yang keenam, menjawab serangkaian pertanyaan topik ide berdasarkan teks. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Nomor 22, konten menunjukkan pembelajaran belajar. Saya pilih yang 3, belajar memahami cakupan yang harus dikuasai. Kemudian nomor 5, berorientasi pada nilai akhir. Yang keenam, serangkaian pernyataan topik berdasarkan tes. Nomor 22 jawabannya 3, 5, 6. Dari hasil AKM ditemukan bahwa setiap siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikelompokkan dalam kelompok. Nomor 23 yang cakap. Guru klaim memberikan soal teks yang ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan berbeda, maka siswa tersebut dapat dikelompokkan dalam kelompok. Nomor 24 yang mahir. 25, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu yang mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Nomor 27,
Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya, menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait AKM? Menyusun pelaksanaan program, mendorong siswa merefleksikan yang apa tindak lanjut diambil oleh sekolah terkait hasil AKM, merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Yang pertama, pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum, pelaporan kompetensi. Nomor 30 yang pertama, pilihan pertama. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerisasi. Oke, finish quiz, berarti ini 30 soal ya Bapak Ibu yang untuk pasca program ini. Kita pilih finish quiz, kita lihat hasilnya. Alhamdulillah betul semua. Terus kemudian jangan lupa untuk memilih untuk melanjutkan soal. Kita lihat apa yang telah selesai. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah selesai asesmen pada program belajar asesmen kompetensi minimum, selamat, Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Anda berhak mendapatkan badge sebagai tanda ketulusan. Oh, itu tadi yang udah. Jangan lupa diklik untuk tanda yang selesai. Nah, seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP angkatan 2 100% selesai. Sudah komplit. Terakhir 11 Januari hari Senin ya Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam guru belajar seri asesmen. Ini ucapan dari Kemendikbud. Dan ini course kontennya bisa dilihat Bapak Ibu yang sudah dikerjakan semua sudah di sini ya. Semua sudah selesai. Tugas kita sudah selesai. Untuk mengerjakan tugas ini jangan lupa Bapak Ibu untuk angkatan 2 sekali lagi untuk angkatan 2 selesainya hari tanggal 13 hari Rabu. Waktunya sudah tinggal 1 hari lagi. Silakan Bapak Ibu guru yang belum menyelesaikan tugasnya diselesaikan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti angkatan 3 bersiap, karena sebentar lagi setelah angkatan 2 selesai giliran Anda Bapak Ibu yang masuk atau ikut dalam angkatan 3 menyelesaikan tugas dari seri asesmen kompetensi tingkat SMP. Dan sebelumnya terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan. Video yang saya buat yang dari pertama sampai ini hanya sebatas sharing, sebatas untuk bolehlah katakan pembanding untuk Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu punya pendapat sendiri, punya jawaban sendiri untuk tugas ini. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena sudah menonton konten saya, sudah menonton video saya, sudah melihat-lihatlah channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu guru sehat selalu
diberikan rezeki yang banyak, dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan video selanjutnya. Tetap semangat dan salam semangat.